Seantero Italia kini mulai menaruh rasa waspada. AC Milan bukan sekadar memuncaki klasemen, tapi melakukannya dengan aura yang sulit dijelaskan tenang, tajam, dan efektif. Di tangan Massimiliano Allegri, setiap kemenangan terasa seperti bagian dari rencana besar. Bukan pelatih yang mengejar sorotan, tapi ketika timnya sudah mulai konsisten seperti ini, biasanya itu sinyal bahaya bagi siapapun yang mencoba mengganggu. Kemenangan atas Fiorentina seakan jadi pernyataan diam yang keras. Milan kembali serius. Allegri dengan ketenangan khasnya di pinggir lapangan, tahu betul bagaimana menjaga momentum seperti ini. Dalam sejarahnya, ia bukan tipe pelatih yang membiarkan timnya puas terlalu cepat. Setiap laga di bawahnya terasa seperti potongan puzzle yang disusun rapi menuju satu gambar besar, gambar juara. Pertandingan ini bukan sekadar drama 90 menit di San Siro, ini adalah ujian karakter. Milan sempat tersengat ketika Robin Gosens membawa Fiorentina unggul di babak kedua. Namun seperti tim besar pada umumnya, mereka tak butuh banyak waktu untuk membalas. Di saat tensi laga memuncak, Rafael Leao muncul sebagai pahlawan. 2 golnya, termasuk 1 dari titik putih di menit-menit akhir, menjadi bukti bahwa Milan di bawah Allegri kini punya mental baja yang tak mudah runtuh. Kemenangan ini lebih dari sekadar tambahan 3 poin. Di balik skor 2-1, ada kedewasaan yang mulai tumbuh dalam permainan Milan. Leao bermain bukan hanya dengan skill, tapi juga ketenangan seorang pemimpin lini depan. Publik San Siro bersorak memanggil namanya, sementara di pinggir lapangan, Allegri akhirnya bisa menghembuskan napas lega di tengah badai cedera yang melanda skuadnya. Ada rasa puas, tapi juga keyakinan bahwa tim ini baru mulai menanjak. Usai laga, Leao dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan oleh Lega Serie A. Namun alih-alih berbicara soal dirinya sendiri, Leao justru menyebut satu nama yang diam-diam berperan besar dalam perubahan permainannya musim ini, Luka Modric. Gelandang Kroasia itu mungkin tak lagi muda, tapi pengaruhnya terasa seperti darah baru yang mengalir ke ruang ganti Milan. Modric dengan karisma dan pengalaman segudang telah menjadi inspirasi bagi para pemain muda Rossoneri. Ia memuji Leao setinggi langit setelah laga, menyebutnya sebagai pemain dengan bakat luar biasa yang siap menembus jajaran terbaik dunia. Pujian itu bukan basa-basi. Modric melihat sesuatu yang spesial, sesuatu yang mungkin mengingatkannya pada masa muda ketika ia juga jadi motor permainan di lini tengah. Bagi Leao, sosok Modric bukan hanya rekan setim, tapi mentor sejati. Sejak pertama kali datang ke Milanello, Modric dikenal tak pelit berbagi ilmu, memberi masukan, menyemangati, bahkan menenangkan saat pemain muda kehilangan arah. Dalam banyak hal, kehadirannya membuat Milan terasa lebih matang. Mungkin benar, kemenangan atas Fiorentina ini bukan hanya soal 2 gol Leao, tapi juga tentang pengaruh seorang maestro Kroasia yang diam-diam mengubah cara Milan bermain dan berpikir. Omongan soal Scudetto mulai bergema di Seantero Italia, dan kali ini sumbernya datang dari Milan. Setelah sukses memuncaki klasemen, atmosfer optimisme di kota mode itu kembali terasa seperti masa kejayaan dulu. Tapi di balik euforia itu, ada satu fakta yang membuat rival-rival Milan seakan mulai menelan ludah. Ketika tim asuhan Massimiliano Allegri sudah duduk di puncak klasemen Serie A pada pekan ke-7, sejarah menunjukkan mereka nyaris mustahil dikejar. Rekam jejak itu bukan sekadar angka di atas kertas. Allegri sudah membuktikannya bersama Juventus pada musim 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018-2019. Setiap kali ia berhasil membawa timnya memimpin di periode awal, hasil akhirnya selalu sama. Trofi Scudetto diangkat tinggi. Ada pola yang berulang di sana, pola yang kini membuat para pesaing Milan mulai menatap kalender dengan waspada. Seolah memiliki insting predator, Allegri tahu kapan harus menunggu dan kapan harus menerkam. Begitu timnya merasakan nikmatnya berada di puncak klasemen, mereka tak mudah melepaskannya lagi. Dalam karier panjangnya, Allegri hampir selalu membawa pulang gelar ketika sudah berhasil menyentuh posisi teratas, sebuah konsistensi yang jarang dimiliki pelatih modern.
AC Milan sendiri pernah merasakan magis itu di bawah sentuhan Allegri pada musim 2010-2011. Meski sempat goyah di awal, Il Diavolo Rosso kembali ke puncak klasemen pada pekan ke-11 dan tak pernah tergeser lagi hingga akhir musim. Momen itu menjadi bukti bahwa ketika Milan dan Allegri sudah menyatu dalam ritme kemenangan, tak banyak yang bisa menghentikan mereka. Namun, perjalanan Allegri tak selalu mulus. Bersama Juventus di musim 2016, ia sempat tersesat di posisi ke-17 dalam 2 pekan pertama. Tapi siapa sangka, dari titik terendah itulah lahir comeback yang luar biasa. Juve perlahan menanjak, menyalip satu persatu rival, hingga akhirnya menjadi kapolista di pekan ke-25 dan menutup musim dengan trofi juara di tangan. Musim 2017-2018 pun menunjukkan hal serupa. Juventus sempat tercecer di posisi 2 dan 3 dalam waktu lama. Tapi begitu kembali ke puncak pada pekan ke-28, mereka tak tergoyahkan. Skenario yang sama terus berulang. Tim Allegri mungkin tersandung di awal, tapi ketika mereka sudah menemukan pijakan, hanya ke arah atas mereka bergerak. Satu-satunya noda dalam kisah hampir sempurna ini terjadi di Milan musim 2011-2012. Saat itu, sebagai juara bertahan, mereka sempat memuncaki klasemen cukup lama, namun kehilangan tenaga di penghujung musim dan disalip Juventus. Sebuah pengingat bahwa bahkan Allegri pun bukan manusia super. Tapi kini, dengan Milan kembali di puncak dan sejarah berpihak kepadanya, Serie A tampak seperti deja vu dan para rival tahu ketika Allegri sudah mulai memimpin, bahaya sedang datang pelan-pelan. Gelombang kemenangan Milan kali ini terasa seperti gemuruh yang mengguncang seluruh Italia. Setelah menumbangkan Fiorentina dan merebut puncak klasemen, tim asuhan Massimiliano Allegri bukan hanya mengumpulkan poin, mereka mengirim pesan tegas kepada para pesaing. Serie A tak lagi punya ruang aman. Di balik setiap serangan yang tersusun rapi, di balik ketenangan Allegri di pinggir lapangan, tersimpan keyakinan bahwa Milan sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kemenangan mingguan. Napoli, AS Roma, dan Juventus kini mulai memandang Milan dengan cara berbeda. Analisis dari Football Italia bahkan menempatkan Rossoneri sebagai salah satu kandidat terkuat untuk juara. Bukan hanya karena performa stabil, tapi juga karena keuntungan ritme. Milan tak terbebani jadwal Eropa yang padat, membuat mereka bisa fokus penuh di domestik. Sementara tim lain harus menguras tenaga di kompetisi antar benua, Milan bergerak diam-diam, menjaga kebugaran dan konsistensi. Taktik Allegri menjadi senjata yang sulit dibaca. Ia merancang Milan dengan keseimbangan sempurna, barisan pertahanan yang kokoh, transisi cepat yang mematikan, dan permainan sayap yang menekan tanpa ampun. Kini, lawan tak hanya berhadapan dengan nama besar seperti Leo atau Modric, tapi juga sistem yang berjalan nyaris tanpa celah. Milan bukan lagi tim yang bergantung pada momen, melainkan mesin kemenangan yang sedang menemukan ritme terbaiknya. Bagi para rival, ini bukan sekadar fase bagus yang akan berlalu. Milan di bawah Allegri tampak seperti ancaman yang sabar menunggu waktu. Setiap kemenangan menambah kepercayaan diri, setiap pekan memperkuat posisi mereka di puncak. Serie A kini kembali punya cerita klasik tentang tim merah hitam yang bangkit dari masa senyap dan perlahan membuat seluruh Italia kembali berbicara tentang satu hal yang sama, kebangkitan Milan. Dan kini, ambisi AC Milan tak lagi sebatas bertahan atau bereaksi. Mereka menatap ke langit Eropa dengan pandangan penuh tekad. Setelah melewati musim tanpa tampil di kompetisi kontinental, pelatih Massimiliano Allegri secara terbuka menyebut bahwa kualifikasi ke UEFA Champions League menjadi target utama musim ini. Tak sekadar target jangka panjang, ia menentukan batas waktu. Milan harus berada di posisi tersebut pada bulan Maret agar punya peluang nyata. Hal itu penting karena musim lalu Milan gagal melangkah ke Eropa sama sekali setelah finish di urutan ke-8 klasemen Liga Italia. Kondisi ini tak hanya membuat luka di reputasi klub yang pernah juara kuping besar, tetapi juga memberi Allegri sebuah kesempatan langka, membangun tim dari bawah tanpa beban kompetisi Eropa yang padat.
Ia memanfaatkan momentum ini untuk membangun struktur dan sistem yang bisa bertahan ketika nanti Milan kembali bersaing di level tertinggi. Tekanan untuk kembali ke Champions League juga tercermin dari angka yang ditetapkan Allegri sendiri. Dia mempublikasikan bahwa Milan membutuhkan sekitar 76 poin agar bisa mengamankan tiket ke 4 besar, sebuah angka ambisius yang menggarisbawahi betapa besar pergeseran target internal klub. Ini bukan sekadar soal finish di 4 besar saja, tapi bagaimana Milan harus melangkah secara konsisten sepanjang musim. Kemenangan demi kemenangan, menjaga ritme, dan menjaga agar tetap tajam hingga akhir musim. Untuk mewujudkan target besar ini, strategi klub mengalami transformasi. Investasi pada pemain berbintang seperti Luka Modric bukan hanya soal nama, tapi soal pengalaman dan kualitas yang dibawa ke ruang ganti. Allegri sendiri menyebut bahwa Modric bisa menaikkan level teknis Milan, dan ketika kualitas individu digabung dengan sistem yang kokoh, maka aspirasi Eropa pun terasa makin realistis. Ditambah lagi, fokus pada keseimbangan antara perkembangan domestik dan ambisi kontinental membuat Milan Misa Mission menjadi lebih spesifik dan terukur. Dengan semua potensi dan rencana yang telah dibentangkan, Milan menatap bukan sekadar Serie A, tapi juga panggung Eropa yang lebih besar. Rival-rival domestik mulai melihat bahwa tim merah hitam tak hanya berbicara lewat gelar nasional, melainkan sedang mempersiapkan diri untuk duel di panggung internasional. Bila Allegri bisa mengarahkan timnya dengan tepat dan pemain kuncinya tampil maksimal, maka comeback ke Champions League bukan lagi mimpi, tapi sebuah misi yang berada di ambang kenyataan.